내 템포의 경기에 맞추지 Jangan 말고 ikuti tempo kalian ya. 팀 전체 Tapi 템포 맞추라고. ikuti tempo keseluruhan tim. Saya ini agak sedikit mempertanyakan ya, kalau dia dibilang kalah bersaing dengan Witan dan juga dengan Egy. Dibandingkan dengan Egy, saya bisa memilih Sadil Ramdhani. Karena selalu dia bisa mendapat tempat. Kalau Pak Sumarji sebagai manajer tim mengatakan bahwa STY itu melihat dari segi teknis atau ada kriteria-kriteria khusus ya dari individu permainan. Kalau bicara secara fair menurut saya lebih senang dengan Sadil. Ya. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Terkejut Sadil Ramdhani dicoret STY, dan inilah cerita alasan kenapa STY mencoret Sadil Ramdhani dari Timnas Indonesia di Piala Asia. Ya, pelatih Timnas Indonesia membuat keputusan besar jelang Piala Asia 2023 dimulai. Juru taktik asal Korea Selatan itu mencoret winger lincah Sadil Ramdhani. Ya, awalnya bukan Sadil yang keluar dari skuad Garuda di Piala Asia. Shin Tae-yong mencoret Adam Alis dan Arkan Fikri. Meski begitu, kedua pemain ini tetap dibawa ke Qatar, tempat di mana Piala Asia 2023 akan dihelat. Dan, usai pertandingan uji coba terakhir melawan Iran, Shin Tae-yong berubah pikiran. Dia mencoret Sadil dengan Arkan Fikri. Ya, usut punya usut alasan penyecoretan Sadil lantaran perihal teknis hingga performa individu. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN, Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa benar Sadil Ramdhani telah dicoret dari Timnas Indonesia. Ya betul, Sadil dan Arkan dalam kurung dicoret, pertimbangannya adalah teknis, ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh Coach Shin, penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi. Ucap Sumarji seperti yang dikutip dari CNN. Ya, di sektor sayap, Sadil Ramdhani nampak kalah bersaing dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana. Sementara Arkan Fikri yang beroperasi sebagai gelandang sulit menggeser Ivar Jenner, Mark Klok, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Namun jika kita melihat, Sadil adalah pemain yang serba bisa. Menggocek dan membongkar pertahanan lawan hingga menciptakan peluang dan mencetak gol. Siapa yang tak kenal dengan Sadil Ramdhani, pemain lincah dengan skills di atas rata-rata. Namun melihat dari semua itu, mungkin Shin Tae-yong ingin semuanya bekerja sesuai dengan kinerja tim, tak mau sesuai dengan seenaknya saat bermain secara personal, melainkan harus mengikuti irama tim. 내 템포의 경기에 맞추지 Jangan 말고 ikuti tempo kalian ya. 팀 전체 Tapi 템포 맞추라고. ikuti tempo keseluruhan tim. 자, 우리 이쪽 사이드에서 놀아. 나가지 마. Jangan ada menyerah juga ya. 홈 너무 힘들면. Ya, selain itu, apa yang dilakukan Shin Tae-yong mungkin akan kehilangan talenta luar biasa yang ada di dalam diri Timnas Indonesia. Namun sekali lagi, strategi pemain harus mengikuti alur kinerja tim dan bukan harus mengikuti secara personal. Itulah yang diterapkan Shin Tae-yong dalam diri Timnas Indonesia, bahwa ini adalah kinerja tim. Ini adalah level Piala Asia, yang dimana kita harus memainkan permainan cepat dengan kinerja tim agar sanggup mengimbangi lawan-lawan yang levelnya di atas Timnas Indonesia. Ini bahaya sekali. Ada semua peluang.
salah kiper kalau begini kan kiper harus maju. Betul. Kalau enggak nanti ketika di counter ada ruang yang bisa dimanfaatkan. Ya, dalam statistik permainannya di Sabah, Sadil Ramdhani bermain 18 kali dengan torehan 7 gol dan mendapatkan 4 kartu kuning. Dari statistik tersebut tak menampik bahwa Sadil tak berperan buruk di pertandingan bersama liganya. Namun Sintayong tetap mencoret Sadil Ramdhani lantaran terkendala teknis saat bermain. Melihat secara kasat mata penampilan Sadil Ramdhani mampu digeser oleh Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Mereka berdua dianggap tampil sesuai ekspektasi Sintayong dan bermain dengan kinerja tim. Ya, selain itu pelatih asal Korea Selatan Sintayong menjelaskan tim peserta masih bisa mengubah daftar pemain 6 jam sebelum laga pertama. Dengan catatan pemain tersebut masuk dalam daftar entry by name. Karena secara regulasi 6 jam sebelum pertandingan dimulai bisa diganti pemain-pemain juga. Ujar Sintayong. Ya, timnas Indonesia sendiri nantinya bersaing di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Laga pertama tim asuhan Sintayong adalah melawan Irak. Pertandingan dijadwalkan terlaksana pada tanggal 15 Januari 2024. 4 hari berselang, timnas Indonesia harus meladeni Vietnam. Skuad Garuda lalu menjalani laga terakhir babak penyisihan grup dengan melawan Jepang pada tanggal 24 Januari 2024. Timnas Indonesia diharapkan bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024. Ya, dari pencopotan Sadil ini pengamat sepak bola bertanya-tanya kenapa Sadil yang dicoret? Bukankah ada pemain lain yang layak dicopot daripada Sadil Ramdhani? Namun kita tidak tahu pikiran sang pelatih, mungkin ia akan menerapkan permainan cepat seperti tiki taka yang dengan gaya bermainnya Sadil tak cocok jika menerapkan permainan seperti ini. Mengingat kita tahu bahwa lawan di Piala Asia nanti adalah kawan di ranking FIFA jauh lebih tinggi daripada Indonesia yang memang dianggap tim terendah di grup D Piala Asia. Dari itu Sintayong akan mengoptimalkan permainan cepat dari kaki ke kaki dan membangun serangan serta mencetak gol memenangkan pertandingan. Saya ini agak sedikit mempertanyakan ya, kalau dia dibilang kalah bersaing dengan Witan dan juga dengan Egy. Dibandingkan dengan Egy, saya bisa memilih Sadil Ramdhani. Karena selalu dia bisa mendapat tempat. Kalau Pak Sumati sebagai manajer tim mengatakan bahwa STY itu melihat dari segi teknis atau ada kriteria-kriteria khusus ya dari individu permainan. Kalau bicara secara fair menurut saya lebih senang dengan Sadil ya. Ini pemain yang menyelamatkan Indonesia dari kekalahan dan Sadil Ramdhani yang melakukan itu. Placing dia yang sangat bagus untuk menaklukkan gawang Filipina itu di menit 70 kalau nggak salah. Ketika Indonesia bermain di Stadion Rizal Memorial di Kota Manila, dan hasil 1-1 ini menyelamatkan. Kalau kita kalah dari Filipina saat itu habis kita. Ya, jadi itulah tadi cerita dibalik dicoretnya Sadil Ramdhani dari Timnas Indonesia di Piala Asia.